Pria ini bernama Nick. Dia adalah seorang polisi di kota New York, Amerika Serikat. Siang itu, Nick curhat sama rekan polisinya yang bernama Jimmy kalau tahun ini tesnya buat naik pangkat jadi detektif gagal lagi. Ternyata udah puluhan kali Nick ikut tes detektif tapi selalu gagal. Nick yakin jika istrinya sampai tahu dia pasti kecewa. Jadi Nick minta tolong agar Jimmy tak memberitahu kegagalannya ini. Di sisi lain, saat istri Nick yang bernama Audrey sedang bekerja di salon, dia curhat ke rekan-rekannya. Dulu waktu menikah, Nick pernah janji mau ngajak Audrey liburan keliling Eropa. Tapi sampai sekarang janji itu nggak pernah ditepatin. Rekan Audrey lalu bilang mungkin Nick cuman lupa aja. Kebanyakan pria emang sering lupa hal-hal penting. Jadi kenapa Audrey nggak coba ngingetin? Malamnya pas lagi makan di restoran bareng Jimmy dan istrinya, Audrey iri melihat cincin berlian baru yang Jimmy belikan untuk istrinya. Karena nggak mau kalah, Nick pun bilang kalau dia juga punya kejutan spesial buat Audrey besok. Mendengar itu, Audrey yakin kejutan yang Nick maksud pasti cuma voucher belanja aja. Di rumah selesai mandi, Audrey yang udah gak kuat pun membahas rencana bulan madu yang dulu pernah dijanjikan. Nick di situ terdiam. Dia lalu bilang sebenarnya kejutan spesial yang besok mau dia kasih memang adalah liburan bulan madu ke Eropa. Mendengar itu, Audrey sangat senang. Setelah penantian puluhan tahun lamanya, impiannya akhirnya terwujud. Besoknya mereka berdua berangkat ke Eropa. Dalam pesawat, Nick tidur sambil ngorok kenceng banget. Audrey yang mulai risih lalu diam-diam menyelinap ke area bisnis kelas. Karena dia tahu bangku-bangku di sana pasti dapat fasilitas penutup telinga gratis. Setelah mengambil penutup telinga dan mau kembali ke kursinya, tiba-tiba ada orang mergokin. Beruntung orang itu baik, nggak ngelaporin Audrey ke petugas. Mereka berdua pun berkenalan. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya bernama Charles. Charles di situ curhat kalau dia lagi patah hati. Beberapa minggu lalu dia baru aja diputusin pacarnya dan pacarnya itu malah nikah sama paman Charles sendiri yang jauh lebih kaya bernama Malcolm. Padahal paman Charles udah kakek-kakek bau tanah. Di tengah obrolan, Nick datang. Melihat istrinya terlalu dekat dengan pria lain, Nick cemburu. Charles lalu menawarkan mereka berdua ikut berlibur bersama keliling Eropa naik kapal pesiar pribadinya. Nick di situ menolak. Nick bilang dia udah berjuang keras ngewujudin liburan bulan madu ini dan dia nggak mau ada orang lain ganggu. Tapi pas sampai bandara Spanyol dan pas ngeliat bis pariwisatanya penuh orang-orang berisik, Nick langsung berubah pikiran. Dia akhirnya ikut kapal pesiar Charles. Di kapal pesiar, mereka berdua ketemu sama mantan pacar Charles bernama Suzy dan anak Malcolm bernama Toby. Setelah berkenalan, mereka berdua kemudian pergi ke kamar mereka. Di sana, Audrey membaca berita tentang Suzy yang menikahi paman Charles yaitu Malcolm karena Malcolm punya harta sebesar 70 miliar dolar atau 1.000 triliun rupiah. Sekali lagi saya ulangin, 1.000 triliun rupiah. Selesai mandi dan ganti baju, mereka berdua jalan-jalan keliling kapal. Di tengah jalan, mereka bertemu wanita cantik bernama Grace. Grace ini seorang artis terkenal dan dia juga dekat dengan Malcolm. Mendadak Nick teriak histeris sambil bilang kalau dia adalah fans berat Grace. Melihat sikap suaminya, Audrey cemburu lalu buru-buru ngajak Nick pergi. Mereka kemudian bertemu tamu-tamu lainnya. Ada pengusaha kaya raya bernama Maharaja dari India yang punya saham 50% di perusahaan Malcolm. Ada pengawal setia Malcolm yang biasa dipanggil kolonel serta asistennya yaitu Sergi. Malam harinya saat semua orang berkumpul, Nick dan Audrey kenalan sama pembalap sekaligus anak angkat Malcolm bernama Carlos.
Sayangnya Carlos ini nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi pas Nick ngajak ngobrol, dia nggak nyambung. Waktu lagi asik berbincang-bincang, mendadak terdengar suara tongkat kayu sangat kencang. Seketika suasana menjadi hening. Tak lama kemudian datanglah seorang pria tua. Pria tua itu ternyata adalah Malcolm. Sambil memegang pisau belati simbol keluarga, Malcolm mulai mengumumkan pembagian harta warisan. Di tengah pengumuman, Malcolm melihat Audrey dan Nick. Dia bingung kenapa ada orang asing di kapal pesiarnya. Tapi karena udah terlanjur, dia pun mengizinkan mereka berdua ikut mendengarkan. Malcolm berterima kasih pada keluarga besarnya. Dia bilang kesuksesannya tak mungkin bisa sampai sebesar sekarang jika tanpa bantuan keluarga. Namun Malcolm sadar semua anggota keluarga di sini hormat padanya hanya karena harta warisan aja. Jadi demi menghindari perpecahan, Malcolm akan memberikan seluruh harta warisan 1.000 triliunnya pada Suzy. Mendengar pengumuman itu, Grace kecewa lalu pergi dari sana. Ketika Malcolm akan menandatangani surat warisan, tiba-tiba lampu padam. Ketika lampu menyala, semua orang kaget melihat Malcolm tewas tertusuk pisau belatinya sendiri. Audrey di situ mencoba menenangkan suasana dengan bilang biar suaminya aja yang menangani karena Nick adalah polisi detektif. Nick pun bingung gak tahu harus ngapain. Agar tak dicurigai, dia lalu akting seperti di film detektif yang pernah dia tonton. Nick menyuruh orang-orang jangan menyentuh mayatnya, menyuruh kapten kapal menelpon polisi, dan menyuruh kembali ke kamar masing-masing sampai polisi datang besok. Semua orang pun langsung menurut. Tengah malam, Audrey tak bisa tidur. Dia masih memikirkan siapa pelaku pembunuhan tadi. Dengan yakinnya, Nick bilang pasti Toby. Toby membunuh gara-gara kesal kenapa ayahnya memberikan harta warisan pada orang lain, bukan anaknya sendiri. Waktu lagi asik diskusi, mendadak terdengar ada suara tembakan. Saat diperiksa, ternyata Toby tewas, tertembak di kepala. Keesokan paginya, kapal berlabuh sementara di negara Monaco. Karena pembunuhan terjadi di wilayah negara Prancis, maka polisi Prancislah yang akan menangani kasus ini. Satu persatu inspektur menginterogasi keluarga Malcolm. Ketika inspektur bertanya siapa orang yang paling mencurigakan, semuanya kompak menjawab Audrey dan Nick. Selama menunggu penyelidikan lebih lanjut, Audrey, Nick, serta keluarga Malcolm lain menonton balapan Carlos terlebih dahulu. Nick cerita ke Audrey kalau sekarang inspektur sedang mencurigai mereka berdua. Jadi mereka harus segera menemukan pelaku sebenarnya agar bisa lepas dari tuduhan. Nick dan Audrey pun mulai berpencar menggali informasi lebih dalam. Saat Audrey bertanya pada Kolonel dan Sergi, Kolonel memberitahu karena Malcolm meninggal di Perancis, maka berdasarkan undang-undang Perancis, walaupun dia sudah membuat surat wasiat, seluruh hartanya tetap akan jatuh ke tangan anak-anak kandungnya. Tapi karena anak kandung Malcolm yaitu Toby juga meninggal, artinya harta warisan akan jatuh ke anggota keluarga lainnya. Malam hari di kamar hotel, waktu Audrey dan Nick sedang menceritakan hasil penyelidikan masing-masing, ada seseorang menyelipkan surat dari bawah pintu. Pas dibaca, surat itu tertulis, "Datanglah ke kamar 802. Audrey yang merasa itu petunjuk lalu mengajak Nick pergi ke sana. Nick yang merasa itu jebakan lalu membawa lampu tidur untuk berjaga-jaga. Saat masuk ke kamar 802, dari belakang Sergi muncul menodongkan pistol, kemudian menyuruh mereka berdua duduk. Sambil ketakutan, Audrey bertanya kenapa Sergi punya pistol. Sergi bilang jangan takut, ini cuma buat jaga-jaga kalau nanti pembunuh aslinya datang. Sebenarnya Sergi udah tahu siapa pembunuhnya. Ia lalu menceritakan rahasia kelam yang selama ini berusaha ditutupi oleh Malcolm dan Kolonel selama bertahun-tahun.
Dulu kolonel pernah punya tunangan wanita yang sangat cantik asal Perancis bernama Madeleine Le Batelier. Suatu hari ketika kolonel dan Malcolm sedang makan malam di restoran, mendadak restorannya dibom. Akibat ledakan bom tersebut, kolonel koma berbulan-bulan di rumah sakit. Saat sadar, dia dapat kabar bahwa Madeleine Le Batelier dan Malcolm telah menikah. Tak lama kemudian, Madeleine Le Batelier meninggal saat melahirkan. Namun karena bayinya perempuan, Malcolm pun membuang bayi itu. Kolonel begitu marah. Hingga suatu malam, waktu sedang mabuk, di hadapan Sergi, kolonel bersumpah akan membunuh Malcolm. Sergi yakin pasti kolonel lah pelakunya. Di tengah obrolan terdengar ada orang mengetuk pintu. Sergi lalu buru-buru menyuruh Audrey dan Nick sembunyi dalam lemari, sementara dia akan memeriksa siapa yang datang. Dari dalam lemari tiba-tiba terdengar suara tembakan berkali-kali. Setelah suara berhenti, mereka berdua keluar memeriksa keadaan. Ternyata Sergi tewas tertembak. Pembunuh itu lalu berusaha mendobrak masuk. Karena panik, mereka pun bergegas kabur keluar lewat jendela. Dengan ketakutan, mereka berdua mencoba pelan-pelan jalan ke kamar sebelah. Tapi di kamar sebelah itu terlihat ada kolonel baru selesai mandi. Artinya bukan kolonel pelakunya. Setelah berjuang, Audrey dan Nick berhasil masuk ke jendela kamar kosong lainnya. Pas mau ke pintu keluar, mendadak Maharaja dan Grace masuk terus. Mau nggak mau, Audrey dan Nick pun ngumpet sampai tuh bocah berdua selesai. Tak lama kemudian, mereka akhirnya bisa keluar juga. Di bar hotel, waktu baru mulai tenang, tiba-tiba di berita TV, inspektur bilang ke wartawan kalau pelaku kasus pembunuhannya adalah seorang wanita asal Amerika bernama Audrey dan polisi Amerika gadungan yang tak pernah lulus ujian kenaikan pangkat jadi detektif bernama Nick. Mendengar itu, Audrey kaget sekaligus kecewa. Dia kaget kenapa malah dia yang dituduh pembunuh, serta kecewa kenapa suaminya berbohong. Audrey pun pergi dari sana. Di jalan, Nick mencoba menenangkan dengan bilang dia terpaksa berbohong soal kenaikan pangkat detektifnya karena tak ingin Audrey kecewa. Tapi Audrey malah makin ngambek. Ia lalu minta waktu untuk menenangkan diri. Saat Audrey sedang merenung, Charles datang. Charles di situ minta maaf karena telah menyeret Audrey masuk ke masalah keluarganya. Sebagai permintaan maaf, dia berjanji akan membantu membereskan masalah ini. Dari kejauhan, Nick yang curiga dan frustasi pun memutuskan akan memecahkan kasus ini sendirian. Keesokan harinya, Nick mulai memata-matai Suzy. Di sisi lain, Charles mengajak Audrey menemui pengacaranya untuk membicarakan soal pembagian harta warisan. Awalnya Audrey tak curiga sama sekali, tapi waktu melihat obat bahasa Jepang di mobil Charles, seketika dia ingat kalau Suzy orang Jepang. Audrey di situ curiga apakah Charles dan Suzy bekerja sama membunuh Malcolm. Ia lalu menyelinap masuk menyusul Charles. Di dalam, saat masuk ke ruang perpustakaan, Audrey merasa seperti ada seseorang sedang mengawasi. Karena ketakutan, Audrey refleks mukul orang di belakang. Ternyata itu Nick. Nick cerita dia diam-diam ngikutin Suzy sampai sini. Kecurigaan Audrey pun semakin besar. Charles dan Suzy pasti bekerja sama. Mendadak mereka berdua ditembaki orang tak dikenal. Waktu mengikuti Suzy, di jalan Nick dan Audrey bertemu Carlos. Mereka bertiga lalu mengejar Suzy bersama. Sayangnya mereka kehilangan jejak. Saat semua kebingungan, Suzy muncul dari belakang. Audrey di situ mencoba membujuk agar menyerahkan diri, tapi Suzy malah menodongkan pistol.
Tiba-tiba dari belakang Audrey, ada orang bertopeng menembakkan panah beracun ke leher Suzy. Suzy pun tewas. Nick dan Carlos langsung mengejar si penembak. Nick berhasil melukai kepala si penembak di bagian dahi, tapi sayang dia tetap lolos. Karena takut disangka kalau dialah yang membunuh Suzy, Nick buru-buru mengajak Audrey pergi dari sana. Beberapa menit kemudian, inspektur datang memeriksa mayat Suzy. Di tengah penyelidikan, salah satu anak buah inspektur memberitahu kalau Nick menelpon. Di telepon itu, Nick bilang dia sudah tahu siapa pelakunya dan meminta inspektur bertemu di villa pribadi keluarga Malcolm. Sesampainya di villa, mereka berdua sangat yakin Charles lah pelakunya. Tapi pas masuk ke kamar Charles, ternyata Charles telah tewas diracun. Dugaan mereka salah besar. Audrey pun panik, padahal mereka berdua menyuruh polisi ke sini untuk membongkar kejahatan Charles. Tapi ternyata Charles malah mati. Jika polisi datang, mereka berdua pasti akan ditangkap. Di tengah kepanikan, Audrey membahas kenapa Nick berbohong soal kegagalannya naik pangkat jadi detektif. Mereka sudah menikah selama 15 tahun, harusnya tak boleh ada lagi kebohongan di antara mereka. Sebesar apapun masalahnya, Audrey ingin mereka selalu bisa hadapi bersama dan jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Setelah bicara dari hati ke hati, mereka berdua akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini bersama-sama. Audrey lalu dapat ide, bagaimana jika mereka mengumpulkan semua orang yang masih hidup di sini, kemudian mengurutkan kejadian satu persatu. 1 jam kemudian, Nick dan Audrey ganti baju agar terlihat lebih meyakinkan, lalu menemui keluarga Malcolm yang sudah berkumpul. Waktu inspektur datang, Nick mulai mengurutkan kejadian dan menginterogasi semua orang. Tapi ujung-ujungnya dia tetap nggak tahu siapa pelakunya. Seketika Audrey teringat ucapan kolonel yang pernah bilang kalau di negara Prancis harta warisan akan jatuh pada anak-anak kandung Malcolm. Nick di situ ingat Sergi pernah cerita dulu Malcolm punya bayi perempuan dari almarhum istrinya yang bernama Madeleine Le Batelier. Bagaimana jika anak perempuan yang Malcolm buang itu ternyata masih hidup dan selama ini ada di antara kita? Kini masalahnya siapakah anak perempuan Malcolm itu? Karena Nick ngefans banget sama Grace dan selalu nontonin film-filmnya. Nick ingat di film pertama, Grace menggunakan nama aslinya, yaitu Grace Butler, yang dalam bahasa Prancis dibaca Grace Le Batelier. Dari situ terungkap bahwa Grace adalah anak perempuan Malcolm hasil pernikahan dengan Madeleine Le Batelier. Nick juga yakin sebagai sesama anak kandung, Grace dan Toby bekerja sama membunuh ayah mereka di Prancis agar harta warisan jatuh ke mereka berdua. Grace yang mematikan lampu sedangkan Toby yang menusuk Malcolm. Setelah rencana berhasil, Grace membunuh Toby agar bisa menguasai seluruh harta ayahnya sendirian. Kemudian di hotel, karena Sergi lah satu-satunya orang yang tahu kalau dia anak kandung Malcolm, Grace pun membunuhnya juga agar rahasia tak terbongkar. Gara-gara Sergi udah cerita ke Audrey dan Nick, Grace juga berusaha membunuh mereka tapi selalu gagal. Setelah terus-menerus di pojokan, Grace akhirnya mengaku kalau dia memang anak kandung Malcolm. Namun Grace tetap bilang bukan dia pembunuhnya. Lagi pula Nick juga tak punya bukti. Waktu Grace mau pergi, Nick ingat dia sempat melukai kepala pembunuh Suzy di bagian dahi. Ketika inspektur membuka topi Grace, dugaan Nick benar. Nobody move. Grace berhasil ditangkap. Otomatis kasus pembunuhan ini pun selesai. Saat semua sedang merayakan keberhasilan mereka, Carlos izin pamit pergi duluan.
Di tengah kegembiraan, Maharaja bingung ada sesuatu yang mengganjal. Maharaja memberitahu waktu di hotel, dia selalu bersama Grace 1 jam sebelum masuk kamar. Jadi tak mungkin Grace yang membunuh Sergi. Nick di situ terdiam. Ia lalu ingat ketika sedang mengejar Grace, Carlos seperti sengaja menyeleding kakinya sampai dia jatuh. Carlos pasti komplotan Grace. Waktu inspektur berusaha menangkap, Carlos berhasil mengambil pistol inspektur, lalu kabur naik mobil polisi sambil menyandera si inspektur. Nick dan Audrey pun mengejar. Pas naik mobil Ferrari, mereka salah kursi. Posisi setir mobilnya malah di kursinya Audrey. Karena nggak ada waktu lagi, terpaksa Audrey yang nyetir, walaupun dia nggak pernah lulus ujian bikin SIM. Look at you! Go, go, go! Second go! What the hell? Oh shit! Mereka berhasil menghentikan mobil Carlos. Namun Carlos masih belum menyerah dan menodongkan pistol. Di momen itu, Carlos mengaku alasannya bekerja sama dengan Grace adalah untuk balas dendam. Karena dulu Malcolm telah membunuh ayah kandungnya. Pas Carlos mau nembak Nick, dari samping dia ketabrak bis yang kebetulan lewat. Bis itu ternyata bis pariwisatanya Nick sama Audrey sebelum mereka naik kapal pesiar. Carlos akhirnya mampus. Dan kali ini kasus pembunuhan Malcolm, sang sultan kaya raya, pemilik harta warisan 1000 triliun telah benar-benar berakhir. Beberapa hari kemudian kasus pun resmi ditutup. Nick dan Audrey juga resmi dibebaskan dari segala tuduhan. Di stasiun, inspektur minta maaf karena sempat menuduh mereka berdua pelakunya. Sebagai permintaan maaf, inspektur akan bicara pada atasan Nick di Amerika kalau dia pantas naik pangkat jadi detektif. Tak hanya itu, inspektur juga memberikan hadiah tiket kereta liburan keliling Eropa. Ia berharap semoga aja di liburan kali ini Audrey dan Nick tak terlibat kasus pembunuhan lagi. Semoga aja. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious. Idiots thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, no, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass,
But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. But I'm not gonna wake up, wake up. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another